Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Putra Pratama dengan NIM 210605110157 dari kelas F. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang UAS kalkulus. Pertanyaan yang pertama, peranan kalkulus dalam permasalahan continuous data. Perlu kita ketahui bahwa continuous data merupakan jenis data numerik yang mengacu pada jumlah kemungkinan pengukuran yang tidak ditentukan antara dua titik realistis. Continuous data adalah data tentang akurasi, variabelnya lebih mengarah ke titik desimal. Data ini sangat penting bagi para ilmuwan, dokter, dan juga produsen. Apa saja sih peranan kalkulus dalam permasalahan continuous data? Tentu yang pertama yaitu peranan dari turunan. Salah satu contohnya yaitu menggambarkan grafik kemonotonan fungsi. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dalam permasalahan data kontinu, turunan memiliki peran dalam menyelesaikannya. Dapat kita ketahui bahwa gambar grafik tersebut merupakan grafik dari data kontinu. Selanjutnya yang kedua yaitu peranan integral dalam permasalahan data kontinu. Salah satu contoh penerapan dalam fisika yaitu aplikasi pada pegas. Besar gaya tarik atau gaya tekan yang diberikan keadaan pegas berbanding lurus dengan bertambahnya panjang. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas ketika benda berpindah dari posisi 1 dengan simpangan 1 kali ke posisi 2 dengan simpangan 2 kali. Karena gaya F berlawanan dengan perpindahan delta X, maka W12 sama dengan minus F delta X sama dengan minus KX delta. Dengan menggunakan integral, maka akan didapatkan kerja yang dilakukan pegas, yaitu W sama dengan 1/2K dalam kurung X2 pangkat 2 dikurang X1 pangkat 2. Selanjutnya yang ketiga, yaitu peranan deret dalam permasalahan data kontinu. Salah satu penerapannya yaitu deret waktu kontinu. Dikatakan kontinu jika observasi atau amatan dibuat atau dicatat secara kontinu pada suatu selang tertentu. Salah satu contoh data waktu kontinu adalah plot EEG. Plot EEG sendiri merupakan metode yang digunakan dalam pengukuran aktivasi listrik dari otak yang diperoleh dengan pengangkapan sinyal listrik yang dirembakkan dari neuron ke neuron dalam otak. Untuk mengukurnya, ini menggunakan metode deret waktu kontinu. Itu merupakan salah satu dari penerapan deret dalam permasalahan data kontinu. Oke, kita masuk ke yang keempat, yaitu peranan fungsi dalam permasalahan data kontinu. Salah satu penerapannya yaitu bagi pedagang makanan. Untuk membeli beberapa bahan makanan dibutuhkan uang sebanyak 300.000. Bahan makanan yang akan dibeli ada 5 macam. Lalu bahan makanan tersebut kita misalkan dengan X, maka akan didapatkan persamaan 300.000 sama dengan 5X. Dengan persamaan tersebut didapatkan berapa jumlah uang yang akan digunakan untuk membeli satu bahan makanan. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang didapatkan dari data sinyal sesuai dengan materi kalkulus yang telah dipelajari. Untuk gambarnya bisa dilihat di tengah layar yang berwarna biru ya. Nah, berdasarkan fungsi tersebut, saya mendapatkan beberapa hal, yaitu yang pertama, saya dapat mencari titiknya pada gelombang menggunakan fungsi persamaan umumnya. Dalam kurung X, A sama dengan A cos 2 delta FT ditambah 0. Setelah itu nanti akan dimasukkan nilai-nilai dari persamaannya dan akan didapatkan titik X ataupun Y dalam grafik. Nah, yang kedua, saya dapat mencari nilai frekuensinya dengan menggunakan rumus periode yaitu T sama dengan 1F, 1/F, yang nanti bentuknya akan diubah menjadi F sama dengan 1/T. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.